Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semuanya. Yang kami hormati Dr. Riris Andono Ahmad, MPH PhD, selaku Ketua Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat, juga selaku narasumber kita pada kegiatan hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen Magister Kesehatan Masyarakat, serta yang kami banggakan Bapak Ibu serta teman-teman peserta launching kelas profesional Magister Kesehatan Masyarakat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat bertemu melalui Zoom pada siang hari ini selama kurang lebih 60 menit ke depan. Senang sekali saya Nanda Melania dapat membersamai teman-teman untuk memandu berjalannya kegiatan pada siang hari ini. Bapak, Ibu, serta teman-teman yang kami hormati, dalam upaya memperluas akses pendidikan kesehatan masyarakat tentunya bagi para profesional di bidang kesehatan dan di bidang terkait, program studi Magister Kesehatan Masyarakat membuka kelas profesional perdana di tahun 2026 ini. Kegiatan ini merupakan sebuah inovasi pembelajaran yang dirancang untuk memberikan fleksibilitas bagi para teman-teman pekerja tanpa mengurangi kualitas pendidikan yang menjadi ciri khas Universitas Gadjah Mada. Melalui kegiatan launching siang hari ini, kita akan mengenal lebih dekat berbagai informasi penting mengenai kelas profesional. Nantinya narasumber kita akan memaparkan secara detail apa saja persyaratannya, apa saja yang harus disiapkan teman-teman, dan apa sih sebetulnya kelas profesional itu, apakah sama dengan PJJ atau kelas ini full daring, nanti akan dikupas tuntas oleh Dr. Riris. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu serta teman-teman pastikan untuk mengikuti sesi ini sampai selesai supaya tidak ada informasi yang tertinggal. Baik Bapak dan Ibu serta teman-teman, pada siang hari ini telah hadir bersama kita Dr. Riris Andono Ahmad yang nantinya akan memaparkan terkait dengan kelas profesional. Untuk itu, mari kita sambut narasumber kita dengan boleh di spotlight teman-teman untuk Pak Doni. Oke, baik. Selamat siang Pak Doni. Selamat siang. Terdengarkah suara saya? Sudah terdengar Bapak. Baik Pak Doni serta teman-teman peserta, tanpa berlama-lama lagi kepada Pak Doni, waktu dan layar kami persilakan. Terima kasih. Saya bisa share screen sendiri atau dari situ? Boleh dari sini saja Pak Doni. Oke, baiklah. Baiklah, selamat siang Bapak Ibu, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebaikan. Saya merasa sangat senang menerima kehadiran Bapak Ibu, teman-teman semua di dalam launching program baru kami, kelas profesional di Magister Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Ini adalah salah satu bentuk komitmen kami agar kami bisa memberikan yang terbaik bagi mereka yang ingin berdampak di bidang kesehatan masyarakat, akan tetapi punya keterbatasan karena situasi kerjanya. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semua, izinkan saya untuk memaparkan sedikit tentang apa sih yang bisa kami tawarkan terkait dengan kelas profesional ini, bagaimana proses pembelajarannya, kemudian bagaimana cara mendaftarnya, dan seterusnya. Dan akan kita mulai dengan, ya, next. Jadi, kami di UGM itu, Magister Kesehatan Masyarakat, mempunyai kelas dengan 4 semester untuk mendapatkan gelar MPH. Pada saat ini ada 9 peminatan, tetapi untuk kelas profesional kami menawarkan 8 peminatan, di mana mereka yang menjadi sasaran untuk kelas profesional ini adalah para pekerja dan praktisi aktif, tetapi ingin meneruskan jenjang karirnya dengan menambahkan skill yang setara dengan jenjang S2. Agar bisa mencapai tujuan tersebut, kami menggunakan metode blended learning, bukan PJJ, tetapi blended learning,
sehingga mahasiswa tetap produktif di tempat kerja ketika meraih gelar akademik MPH-nya. Oh ya, mungkin sebagai catatan yang menarik juga bahwa gelar dari Magister Kesehatan Masyarakat di UGM adalah MPH, Master of Public Health, bukan eh, apa Kesehatan Masyarakat. Dan ini tentu sangat mudah ingin berkarir secara profesional karena lebih mudah untuk menggunakan gelar tersebut dibandingkan gelar yang menggunakan bahasa Indonesia. Next, Mbak. Berikutnya, nah ini mencoba membedakan apa sih bedanya antara yang ditawarkan di kelas profesional dengan kelas reguler dan kelas PJJ. Jadi di kelas profesional, karena kami ingin memastikan meskipun Anda itu bekerja di tempat kerja, mendapatkan skills yang sama baiknya dengan mereka yang ada dan berkuliah secara offline di UGM, maka kami menggunakan pendekatan blended learning, bukan sepenuhnya daring dan bukan tatap muka sepenuhnya. Nah, bagaimana blended learning itu dilakukan? Saat ini kami menggunakan pendekatan mengikuti kelas yang ada, tetapi dengan menggunakan Zoom. Jadi, Bapak Ibu sekalian tetap ada di tempat kerja, tetapi bisa mengikuti perkuliahan dengan menggunakan Zoom. Alternatifnya, apabila ketika pada saat kuliah itu tidak bisa mengikuti, Anda masih bisa mengakses rekaman dari perkuliahan tersebut. Kedepannya, kita akan mengembangkan modul-modul online yang bisa pembelajaran Anda sekalian. Nah, meskipun kita menggunakan online learning system, tetapi kami, terutama untuk hal-hal yang skill based, kami memastikan bahwa Anda mendapatkan skill yang sesuai dengan pembelajaran luring di UGM. Nah, berapa lama nanti akan kita lihat, tetapi kita juga agar lebih Anda memastikan kontinuitasnya, untuk setiap minat kami akan memberikan satu dosen dedicated untuk menjadi semacam mentor bagi Anda di dalam minat tersebut. Untuk bisa memastikan keberlangsungan proses pembelajaran, kita menggunakan logbook untuk bagi kami juga bisa mengikuti proses pembelajaran Anda dan mengevaluasi apakah pembelajaran itu sesuai atau tidak, dan juga kemudian menggunakan kuis daring dan yang pasti harapan kami adalah eh, metode seperti ini akan mampu menjawab keterbatasan Anda selama ini karena masih harus ada di tempat kerja. Nah, karena mode ini kami berharap bahwa meskipun tidak datang langsung di UGM secara utuh, Anda tetap mendapatkan pengalaman belajar yang setara dengan program reguler yang fully offline, tetapi dengan fleksibilitas yang Anda miliki karena masih harus bekerja di tempat Anda. Berikutnya, next, Mbak. Nah, apa saja 8 peminatan? Tadi saya menyebutkan 9 peminatan. Satu yang tidak kami tawarkan adalah kelas Field Epidemiology Training Program yang memang harus mengharuskan mahasiswa itu magang selama 68 jam di lapangan. Tetapi untuk 8 peminatan ini, Anda bisa mengikuti mulai dari kelas epidemiologi, One Health, International Health, kesehatan lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja, kesehatan ibu anak dan kesehatan reproduksi, gizi kesehatan, serta perilaku dan promosi kesehatan. Anda akan bisa mendapatkan detail informasinya dari leaflet yang juga akan kami share dengan Anda semua. Next. Nah, untuk proses pembelajarannya dengan blended learning, tadi saya sudah menyebutkan ada pembelajaran daring, ada pembelajaran luring. Untuk pembelajaran ini tadi saya juga sudah menyebutkan melalui Zoom meeting. Kemudian apabila mengendaki, Anda masih bisa mengulang lagi
materi yang ada dengan menggunakan Learning Management System kita, ELO. Nanti Anda bisa akses, bisa mengikuti perkuliahan lagi dari waktu ke waktu. Dan karena 75% total pertemuan itu adalah prasyarat dari UGM, maka Anda wajib mengikuti itu. Kemudian di setiap modul akan ada kuis online dan summary setiap sesi, ada logbook aktivitas, ada forum diskusi dan bedah kasus, kemudian ada tadi yang disebutkan rekaman kuliah. Untuk pembelajaran luringnya ini akan kita lakukan antara pertengahan atau akhir semester dalam waktu 1 minggu, di mana Anda perlu hadir di UGM karena pada waktu-waktu tersebut kami akan memberikan skill base pembelajaran yang sifatnya skill base. Jadi selama 5 hari itu akan ada 20-24 sesi kegiatan. Ada tutorial biostatistik, systematic review, meta-analisis, dan review-review lainnya. Kemudian ini sesuai dengan peraturan di UGM bahwa 40% itu adalah kuliah daring. Berikutnya, Mbak. Nah, apa saja yang Anda dapatkan ketika mengikuti pembelajaran kelas profesional ini? Yang pasti pada akhirnya Anda akan mendapatkan gelar MPH, dan ini diakui oleh YAKMI maupun juga berbagai macam organisasi yang lainnya. Kemudian tadi saya sebutkan bahwa berbeda dengan kelas reguler, maka di kelas online ini, kelas profesional ini, satu minat akan ada satu dedicated mentor atau dari staf kami yang memastikan proses pembelajaran di minat tersebut berjalan dengan baik. Kemudian kami menggunakan basis kurikulum dari ASPH, Association of School of Public Health Amerika, dan ini adalah memastikan Anda mempunyai kompetensi yang diakui secara global. Kemudian kita juga punya berbagai macam fasilitas terkait dengan riset. Kita punya berbagai macam pusat studi di FKKMK UGM dengan berbagai macam expertise. Anda bisa mendapatkan akses jurnal, kemudian Anda bisa mendapatkan berbagai macam tools untuk penelitian. Dari sisi jejaring profesional, tentu saja dengan jejaring yang sangat luas dari Magister Kesehatan Masyarakat UGM, Anda memiliki kesempatan untuk mendapatkan paparan baik nasional maupun internasional. Ada komunitas kesehatan masyarakat, ada guest lecture dari tokoh nasional maupun internasional. Kemudian Anda punya kesempatan untuk bisa melakukan studi banding ke luar negeri, magang di luar negeri apabila mengendaki, kemudian juga terkait dengan kesempatan untuk mengikuti conference internasional di luar negeri. Kemudian yang terakhir juga kami punya jejaring magang strategis, baik perusahaan, kemudian organisasi internasional, dan juga mitra di luar negeri, misalnya dengan Duknus di Singapura, di mana Anda bisa magang di sana untuk mengasah skill Anda. Next. Nah, sekarang kita akan mendiskusikan tentang proses pendaftarannya. Pertama, terkait dengan syarat. Yang pasti karena ini kelas profesional dan kita akan lebih fokus bagaimana mengasah skill Anda yang memang sudah digunakan sehari-hari di tempat kerja, maka kami mensyaratkan ada pengalaman kerja 2 tahun minimal. Tapi kami tidak menutup kesempatan meskipun mungkin pengalaman kerja Anda belum 2 tahun, kami bisa mempertimbangkan jika bidang yang Anda pilih itu relevan dengan pekerjaan Anda, dan Anda juga punya portfolio yang menggambarkan pengalaman, skill dan kompetensi yang memang sudah memadai untuk mengikuti kegiatan tersebut. Yang kedua, tentu saja karena Anda masih bekerja, Anda membutuhkan surat izin atasan untuk bisa belajar sambil bekerja. Dan ini
Mungkin kalau pegawai negeri itu lebih bicara tentang surat izin belajar, bukan tugas belajar. Di situ nanti menerangkan bahwa Anda diizinkan untuk mengikuti pembelajaran meskipun sedang bekerja dan punya fleksibilitas di dalam bekerja. Kemudian yang ketiga, tentu saja kami mensyaratkan ada komitmen akademik karena berbeda dengan kuliah reguler yang fokus Anda adalah hanya belajar. Di sini Anda fokusnya menjadi dua, satu di belajar dan kedua tetap bekerja. Nah, tentu saja ini membutuhkan konsentrasi yang 2 kali lipat lebih besar dibandingkan Anda belajar khusus di UGM. Oleh karena itu butuh sumber daya dan komitmen Anda yang lebih baik, sehingga kami meminta agar Anda membuat komitmen secara akademik dan juga memastikan bahwa di setiap semester Anda bisa menghadiri kegiatan luring selama 5 hari di UGM. Jadi itu persyaratan untuk mengikuti kegiatan ini. Berikutnya, Mbak. Nah, ini sebagai gambaran proses pembelajaran di semester 1, semester 2, semester 3, dan semester keempat. Di semester 1 umumnya adalah beberapa pembelajaran yang sifatnya blended learning, kemudian luring tengah semester dan luring akhir semester, kemudian di semester 2 ada blended learning, kemudian ada luas melakukan jajakan magang dan pembimbingan mulai pembimbingan tesis. Di semester 3, perkuliahan blended learning, luring akhir semester, magang, dan proses penelitian tesis, seminar hasil. Nah, semester 4 itu adalah kalau sebagai semacam buffer, kalau Anda memang bisa menyelesaikan di semester 3, maka perkuliahan Anda hanya 3 semester. Tetapi kalau Anda masih punya 1 semester lagi, sesuai durasi waktu yang sebenarnya di dalam studi ini, 4 semester, Anda masih bisa menyelesaikan tesis, ujian, dan wisuda untuk gelar MPH. Jadi, ini akan menggambarkan perjalanan pembelajaran Anda selama 4 semester di UGM, dan sebagian besar Anda lakukan secara blended learning, dan di beberapa tempat mengharuskan Anda untuk datang ke UGM, terutama untuk terkait dengan skill-based activities. Berikutnya. Next. Nah, ini yang mungkin menjadi pertanyaan paling besar bagi Anda, berapa sih biaya perkuliahan? UKT per semester 11 juta. Ini adalah uang kuliah tunggal, sehingga total 4 semester, kalau 4 semester itu adalah 76, kalau 3 semester ya berarti dikurang. Anda bisa mencatat info pendaftaran di sini, Anda bisa menghubungi melihat websitenya PHFKKMK UGM ACID. Anda bisa mengakses email Prodi S2 IKM FK UGM ACID, mengikuti media sosial, dan yang pasti jangan lewatkan karena ini adalah gelombang terakhir, gelombang 4 untuk semester ini. Karena kalau semester besok depan itu berarti harus mengikutinya perkuliahan tahun depan lagi. Maka agar Anda bisa mengikuti perkuliahan mulai tahun ini, maksimal tanggal pendaftarannya adalah tanggal 30 Juni. Jadi mohon dicatat tanggal pendaftaran tanggal 9 sampai tanggal 30 Juni untuk memastikan Anda bisa mulai kuliah di tahun ajaran 2026. Nah, syarat pendaftarannya apa saja? Bisa Anda lihat di sini, ijazah, transkrip nilai, sertifikat akreditasi Prodi S1, hasil TPA, kemampuan bahasa Inggris, rekomendasi 2 orang, proyeksi keinginan mahasiswa, bukti pengalaman kerja, surat izin atasan, surat komitmen akademik, dan surat keaslian dokumen. Legalisasi maksudnya di sini. Jadi itu yang perlu Anda persiapkan untuk bisa mendaftar. Saya rasa waktu 30 hari ini masih memberikan waktu yang memadai Anda untuk bisa menyusun syarat-syarat pendaftaran, mengumpulkan seluruh syarat pendaftaran sehingga nanti Anda bisa mendaftar sebelum akhir tanggal 30 Juni 2026. Jadi mohon diingat tanggal pendaftarannya, periode pendaftarannya
Dan pastikan bahwa Anda mulai mengumpulkan syarat-syarat pendaftaran ini mulai sekarang, sehingga nanti bisa mencukupi waktu untuk bisa mendaftar di tahun ini. Berikutnya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk kepada kami dan nanti akan dijawab satu-satu oleh beberapa rekan yang ada di sini. Tetapi mungkin Anda sudah mencatat apa yang ingin Anda tanyakan sama dengan ini. Mohon bisa bersabar sejenak untuk dijelaskan. Tetapi kalau masih ada pertanyaan di luar ini, kami persilakan untuk membuat pertanyaan secara langsung. Oke, itu dari saya. Next, jadi sebagai akhir, Anda apabila ingin meningkatkan karir di bidang kesehatan masyarakat, magister kami memberikan kesempatan yang luar biasa untuk berkembang dan mencapai cita-cita Anda. Dan kami harap Anda bisa bergabung dengan Magister Kesehatan Masyarakat di tahun ini untuk bisa mencapai cita-cita Anda. Terima kasih dan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Doni atas paparannya. Untuk selanjutnya, sesi yang ditunggu-tunggu oleh banyak teman-teman, ini sudah ada banyak sekali pertanyaan. Mungkin kita akan mengupas pertanyaan yang sudah masuk terlebih dahulu. Mungkin boleh slide-nya. Untuk sesi ini nanti juga akan dibantu oleh Pak Adit untuk jawabannya. Ini yang pertama, ada pertanyaan, apakah kuliah bisa full online? Berapa persen daring dan luringnya? Apakah ada kewajiban hadir di kampus? Kemudian bagaimana mekanisme blended learning sendiri? Mungkin dari Pak Adit. Ya. Terima kasih. Suara saya bisa terdengar jelas. Untuk kuliah tentu saja seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Doni tadi, bahwa kita tidak bisa full online, artinya teman-teman mahasiswa nanti harus hadir di kampus UGM Yogyakarta. Kemudian kehadirannya itu ada 2 periode untuk semester 1, di pertengahan semester dan di akhir semester. Kemudian untuk di semester 2, 3, dan 4 nanti lebih fleksibel, menyesuaikan dengan aktivitas di masing-masing minat. Tadi teman-teman juga sudah mendengar bahwa kita ada 8 minat ya. Nah, untuk semester 2 dan 3 bisa jadi antara satu minat dan minat yang lain itu datang ke Jogjanya agak berbeda. Nah, kemudian yang terakhir di semester 4, teman-teman harus datang ke Yogyakarta terkait dengan ujian tesis. Nah, jadi ujian tesis ini harus hadir secara langsung di jadi ada kewajiban hadir di kampus. Kemudian bagaimana mekanisme blended learning? Nah, untuk mekanisme blended learning ini artinya teman-teman itu dapat dan sangat dianjurkan untuk mengikuti kuliah sinkron bersama dengan kelas reguler. Nah, ini sebetulnya merupakan fasilitas yang sebaiknya dimanfaatkan supaya teman-teman ada kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan pengajar, termasuk nanti bisa menanyakan langsung ketika memiliki pertanyaan, gitu ya. Namun tentu saja karena kelas profesional ini kami sadari ada aktivitas-aktivitas yang mungkin tidak terjadwal atau ada keperluan yang mendesak, sehingga kami juga nanti akan merekam setiap sesi sinkron ini dengan harapan teman-teman bisa menyimak materi yang sama pada waktu yang lebih fleksibel. Nah, supaya kami juga bisa memastikan teman-teman mahasiswa ini dapat menerima informasi sesuai yang diharapkan oleh pengajar, nanti teman-teman akan diminta untuk membuat resume setiap sesinya, termasuk nanti kita juga akan ada semacam quiz supaya nanti kita bisa memastikan seberapa banyak materi yang sudah dipahami oleh mahasiswa. Itu untuk yang pertama.
Atau bisa juga kalau ada yang pertanyaan secara langsung bisa ditanyakan. Ya, bisa silakan raise hand. Boleh, silakan teman-teman yang ingin bertanya secara langsung, boleh raise hand, nanti akan kami berikan. Oke, di sini sudah ada Kak Nur Asia, boleh langsung open mic-nya. Baik, terima kasih Kak. Salam Bapak, izin bertanya jika saya lulusan dari non-kesehatan untuk S1-nya, apakah bisa melanjutkan atau mendaftar pada kelas profesional Magister Kesehatan ini? Ya, Terima kasih. ya nanti kita lihat berkas-berkasnya dulu, Bu Nur Asia. Termasuk nanti pengalaman kerjanya seperti apa, pengalaman kerja yang relevan. Nah, untuk kelas reguler ini yang tidak bisa, yang sudah pasti tidak bisa kita terima untuk kelas profesional ini, pasti tidak bisa kita terima adalah fresh graduate, ya. Jadi syarat utama kelas profesional ini adalah mereka yang sudah memiliki pengalaman kerja. Nah, pengalaman kerja itu minimal 2 tahun, atau bagi yang belum pengalaman kerjanya belum sampai 2 tahun, nanti kita tetap persilakan untuk mendaftar, namun uh, kita evaluasi satu persatu apakah mahasiswa ini nanti dapat diterima di program magister kelas profesional. Begitu Bu Nurasia. Apakah cukup jelas, Bu? Iya, baik, cukup jelas Pak. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Bu Asia dan Pak Adit. Kemudian ini sudah ada yang raise hand lagi, ada Mas Komang Yudhistira dari Puskesmas Teraji Temanggung. Boleh langsung open mic. Terima kasih Kak atas kesempatannya. Izin bertanya Pak, sebelumnya tadi sudah dipaparkan di semester 3 nanti akan ada agenda magang di instansi. Nah untuk wahana magang atau tempat magangnya tersebut, apakah diperbolehkan tempatnya di instansi atau puskesmas sendiri? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Komang. Tentu saja bisa ya Pak Komang. Nanti rencana magangnya akan dievaluasi oleh dosen pembimbing lapangan. Kemudian nanti setelah masing-masing pihak setuju, magangnya bisa dilanjutkan. Demikian, Pak Komang. Baik, terima kasih Pak Adit. Apakah di sini ada Dr. Samuel Firdeon? Boleh langsung open mic-nya, Dokter? Halo, selamat siang dokter. Dok, saya izin bertanya untuk jadwal yang tatap muka dokter. Untuk tatap mukanya itu kan di jadwal 5 hari per sesi, ada ketika pertengahan semester dan di akhir semester. Berarti total satu semester itu saya harus ke Jogja itu sekitar 2 minggu ya dok? 5 hari Ya, sampai 7 hari sama 5 hari sampai 7 hari atau bagaimana itu dok? ya. Terima kasih Dr. Samuel untuk pertanyaannya. Jadi mahasiswa itu hadir di Jogja agak berbeda. Nah, namun khusus untuk semester pertama, mahasiswa dari seluruh minat itu harus hadir ke Jogja 2 kali. Di pertengahan semester. Pertengahan semester ini nantinya sekitar minggu kedua Oktober selama 5 hari. Kemudian di akhir semester 1 juga 5 hari. Itu hanya di semester 1 yang harus 2 kali. Kemudian di semester 2 dan 3, kapan hadir ke Jogjanya akan bisa berbeda antara minat yang satu dengan minat yang lain. Jadi kita punya 8 minat ya. Nah, bisa jadi antara minat epidemiologi dengan minat One Health itu ke Jogjanya beda karena tergantung mata kuliah konsentrasi yang diambil. Itu di semester 2 dan 3. Nah, di semester 4 itu bisa berbeda-beda lagi karena tergantung mahasiswanya kapan mereka melaksanakan ujian tesis. Demikian, nah, Dr. Samuel. Apakah cukup jelas? Oh ya, boleh izin tanya lagi dokter. Ya, silakan. Dokter, untuk peminatannya itu
apakah sebelum memilih peminatan ada pengarahan sesuai dengan pekerjaan yang saat ini ditempuh. Jadi supaya memudahkan dengan proses pembelajaran serta pengambilan tesisnya, dokter. Mohon izin, Ya, dokter. bisa konsultasi dulu. Namun sebetulnya kami kembalikan kepada mahasiswa. Nanti bisa silakan mengakses website kami. Nanti di website itu akan lebih jelas, misalnya kompetensi untuk masing-masing minat itu seperti apa, termasuk kurikulumnya seperti apa, nanti bisa ditelaah di website Prodi MKM. Namun jika dirasa masih perlu komunikasi lebih lanjut, silakan mengkontak, nomornya ada Mbak? Sudah. Ya, nanti silakan mengontak kami. Nanti bisa kita entah itu menjadwalkan sesi khusus, atau karena sebetulnya kita ini setelah teman-teman lolos syarat administrasi, itu akan ada sesi wawancara. Nah, di sesi wawancara ini akan lebih jelas sebetulnya minat atau kebutuhan teman-teman itu seperti apa. Demikian kira-kira, Dr. Samuel. Baik, terima kasih, dokter. Baik, terima kasih Dokter Samuel dan Pak Adit. Di sini sudah ada Bu Aisyah. Boleh untuk open mic-nya. Baik, selamat siang Bapak. Saya Aisyah dari Surabaya, izin bertanya, untuk kelas profesional ini, apakah di gelombang berikutnya juga membuka kelas profesional? Terima kasih. Ya, kalau teman-teman berencana untuk mulai kuliah di tahun ajaran 2026 ya, 2026 berarti periode pendaftarannya mulai 9 sampai 30 Juni. Namun kalau misalnya ingin masuk tahun 2027, bisa juga di periode berikutnya. Demikian, Bu Aisyah. Baik, izin bertanya lagi Bapak. Tadi saya sempat bertanya di kolom komentar itu untuk kuotanya sendiri ada 20. Ya, kemudian yang ingin saya tanyakan apakah 20 kuota 20 itu untuk tiap peminatan atau dari keseluruhan program studi ini? Terima kasih. Ya, idealnya satu minat itu kita setidaknya 10 mahasiswa, Bu Aisyah. Tapi nanti kita telaah lagi sesuai dengan animo yang masuk, kemudian nanti kita evaluasi. Nanti informasi selanjutnya akan kita update. Ya, Bu Aisyah. Masih ada pertanyaan, Bu Aisyah? Baik, izin tanya satu kali lagi. Tadi disebutkan kalau itu untuk kelas profesional yang sedang bekerja begitu. Namun apabila mungkin saya sedang tidak bekerja, tapi punya pengalaman bekerja sebelumnya, apakah diperbolehkan? Ya, diperbolehkan. Nanti silakan saja mendaftar, kemudian bisa mengirimkan misalnya CV, pengalaman kerjanya seperti apa, termasuk kita juga mempertimbangkan latar belakang pendidikannya, Bu Aisyah. Baik, terima kasih Bapak informasinya. Baik, terima kasih Bu Aisyah. Kemudian selanjutnya di sini ada Bu Dali Silvinia. Boleh untuk open mic-nya Bu Dali? Iya, selamat siang Bapak. Izin bertanya, untuk kelas profesional MPH di UGM ini, untuk standar tes potensi akademiknya itu apakah juga lebih dari 500 seperti kelas reguler? Kebetulan kemarin saya ikut ujian masuk yang untuk kelas reguler itu ternyata standarnya kan lebih dari 500 ya. Apakah juga untuk kelas profesional juga sama? Yang kedua, berhubung karena saya adalah PNS, saya harus mengajukan izin belajar, berarti apakah dari UGM atau mungkin dari Kemenristek Diktinya itu ada surat terkait penyelenggaraan kelas profesionalnya ya Bapak? Karena seperti kelas PJJ itu eh, dari Kemenristek itu memberikan daftar prodi dan universitas mana saja yang bisa melaksanakan PJJ. Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Ya, dengan Bu Dali ya.
Ya, terima kasih Bu pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama tadi terkait apa Mbak? TPA dan TOEFL ya. Iya, Nah, skor untuk TPA. syarat, ya untuk syarat itu sama dengan kelas reguler karena sebetulnya kelas profesional ini hanya cara penyampaian materinya saja Bu Dali yang agak berbeda. Jadi tidak ada perbedaan baik dari sisi materi maupun syarat pendaftaran, syarat kelulusan itu semuanya sama dengan kelas reguler. Nah, kemudian terkait dengan izin penyelenggaraannya, karena ini bukan program terpisah, jadi tidak ada perbedaan, Bu Dali ya. Tidak ada perbedaan antara kelas reguler dengan kelas profesional, termasuk metode penyampaiannya itu tidak menjadi masalah sebetulnya terkait dengan penyampaian materi, karena di sini juga materinya bisa diakses secara sinkron. Kemudian mahasiswa juga hadir di UGM secara langsung pada periode-periode tertentu. Demikian Bu Dali. Kira-kira masih ada yang kurang jelas? Ya Bapak, terima kasih. Oh ya, sama ini lagi Pak. Misalkan saya mendaftar di gelombang 4, tapi mungkin ada kendala beberapa hal. Bisa nggak ya kalau di kelas profesional ini juga mengajukan defer studi seperti di kelas reguler kayak yang untuk beasiswa itu? Ya, bisa Bu Dali. Sama, tidak ada perbedaan. Ya Bapak, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dali. Mungkin sebelum saya beralih ke teman-teman yang lain, di sini ada banyak sekali Pak Adit yang bertanya terkait dengan magang. Mekanisme magangnya itu seperti apa? Kemudian tadi juga ada yang bertanya, ada banyak yang bertanya, kalau sudah pernah bekerja, sudah memiliki pengalaman, kemudian ingin bergabung ke kelas profesional itu bisa atau tidak? Jika bisa, nanti magangnya bagaimana? Iya, jadi magang ini karena kita sesuai dengan peminatan ya, harapannya topik magang itu sesuai dengan materi minat, termasuk learning objektif dari mata kuliah magang ini sendiri. Kemudian misalnya di instansi sendiri, bisa entah itu di unit Bapak Ibu semua, atau di unit lain yang kira-kira relevan. Oleh karena itu, untuk magang ini perlu kita evaluasi satu persatu ya, kasus per kasus, sehingga nanti sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh UGM terkait dengan program magang. Terima kasih Pak Adit. Kemudian di sini sudah ada Bu Endah. Kepada Bu Endah, boleh open mic-nya. Assalamualaikum, selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon izin Pak, saya ingin menanyakan mengenai persyaratan untuk pendaftarannya. Kalau untuk PNS, saya bekerja di Puskesmas, sebaiknya rekomendasinya yang 2 orang itu dari mana saja, Pak? Kemudian untuk sistem persyaratan lainnya seperti izin belajar, apakah kami bisa menyusulkan setelah hasil tes diterima di program ini, Pak? Gitu. Mungkin itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Ya, untuk rekomendasi idealnya dari atasan langsung ya, Ibu. Kemudian selain itu yang bisa memberikan rekomendasi adalah misalnya dosen S1, atau bisa juga yang bisa memberikan rekomendasi misalnya Bapak Ibu memiliki hubungan atau pernah bekerja sama dengan dosen IKM juga bisa. Itu terkait dengan rekomendasi. Kemudian yang kedua terkait apa? Untuk surat izin belajarnya, Bapak, apakah bisa menyusul setelah memang sudah pasti diterima di program begitu? Ya, surat izin belajar bisa menyusul Bu. Siapa tadi namanya? Saya mohon maaf lupa. Saya Endah, Bapak. Ya, Bu Endah ya. Iya, Bisa, baik. Iya, selanjutnya untuk pertanyaan ini untuk biaya yang harus dibayarkan di awal berapa totalnya, Bapak? untuk biaya pendaftaran 750.000, kemudian biaya per semester itu 19 juta. Ya, per semester 19 juta. Misalnya Ibu bisa lulus 3 semester, berarti kan dikali 3. Kalau
normalnya 4 semester. Nah, tapi kami juga ada pengalaman mahasiswa yang bisa lulus 3 semester. Jadi nanti terkait total biayanya akan menyesuaikan dengan mahasiswa masing-masing. Oh, iya, baik. Kemudian untuk standar tes kemampuan TOEFL dan sebagainya itu dan tes TPA-nya itu dilaksanakannya kapan, Pak? Pelaksanaannya menyesuaikan lembaga masing-masing. Namun untuk misalnya Ibu pernah mengikuti tes terkait, itu selama kurang dari 2 tahun terakhir ya. Pelaksanaannya paling lambat 2 tahun terakhir itu masih bisa digunakan, Bu Endah. Ya, baik. Terima kasih informasinya, Bapak. Baik, terima kasih Pak Adit. Juga untuk persyaratan seperti TOEFL, ASEP nanti sudah dikirimkan juga informasinya melalui kolom chat Zoom. Jadi silakan Bapak dan Ibu bisa cek di chat Zoom. Kemudian saya akan lanjut lagi ke pertanyaan Q&A. Ini Pak Adit juga banyak ditanyakan di kolom chat, apakah kelas malam hari atau akhir pekan, sefleksibel apa jadwalnya bagi pekerja ASN, kemudian kapan waktu kuliah berlangsung? Ya, terima kasih Mbak. Untuk pertanyaan ini, jadi kelas malam hari itu tidak ada. Namun akhir pekan itu bisa jadi ada, mengikuti kebijakan masing-masing minat ketika mahasiswa itu hadir di Jogja. Nah, kelas malam hari tidak ada karena pelaksanaan pertemuan perkuliahan secara sinkron itu mengikuti kelas reguler. Ya, jadi apa yang diperoleh kelas reguler juga diperoleh oleh kelas profesional. Namun bagi teman-teman kelas profesional, kami menyadari bahwa ada aktivitas-aktivitas tertentu pada waktu-waktu yang mungkin tidak bisa diduga, sehingga tidak hadir di pertemuan sinkron. Oleh karena itu, setiap pertemuan yang ada di kelas reguler juga akan kami rekam. Dan rekaman itu bisa teman-teman kelas profesional simak pada waktu-waktu yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Namun, tentu saja kami sangat merekomendasikan atau mengarahkan bagi setiap mahasiswa supaya sedapat mungkin hadir di kelas sinkron atau di kelas reguler tadi ya, sehingga ketika ada pertanyaan atau ada materi yang perlu diklarifikasi dapat langsung menyampaikan kepada dosen yang hadir di kelas tersebut. Demikian. Baik, terima kasih Pak Adit. Kemudian ini pertanyaan ketiga, sepertinya sudah dijelaskan juga oleh Pak Adit terkait total biaya kuliahnya. Jadi per semester itu 19 juta. Jadi teman-teman bisa mengalihkan 19 juta kali 4 semester atau bisa juga teman-teman lulus di 3 semester. Kemudian apakah ada cicilan? Sepertinya tidak ada ya Pak Adit, tidak ada cicilan. Jadi pembayarannya di awal. Kemudian pertanyaan keempat, apa saja dokumen yang diperlukan, kapan pendaftaran dibuka, bagaimana tahapan seleksi? Mungkin untuk dokumennya juga sudah dijelaskan ya Pak Adit tadi. Kemudian di kolom chat juga sudah dijelaskan oleh salah satu admin Magister Kesehatan Masyarakat juga untuk dokumennya. Kemudian untuk pendaftaran ini tinggal di gelombang 4 ya Pak Adit yang bagi mahasiswa yang bermaksud untuk bergabung di angkatan 2026. Iya, betul. Kemudian untuk gelombang 4 ini akan dibuka pada tanggal 9 hingga 30 Juni 2026. Jadi bagi teman-teman yang ingin bergabung di tahun ini, boleh mulai menyiapkan berkas-berkasnya. Kemudian untuk tahapan seleksinya ini ada 2 ya Pak Adit. Yang pertama teman-teman mempersiapkan administrasi dan nanti bisa di-upload di admisi UGM. Kemudian seleksi selanjutnya nanti akan ada wawancara oleh dosen masing-masing minat. Ya. Seperti itu. Jadi menyambung yang ditanyakan oleh Dr. Samuel tadi. Jadi di momen wawancara ini teman-teman juga bisa sekalian mengklarifikasi apakah minat itu benar-benar sesuai dengan yang teman-teman maksudkan atau juga bisa jadi berbeda gitu ya. Misalnya antara kesehatan lingkungan dengan One Health, nah itu apakah sama atau berbeda? Nanti bisa diskusi di situ. Baik, terima kasih Pak Adit. Kemudian untuk tahapan seleksinya nanti untuk wawancaranya kita laksanakan secara online ya Bapak dan Ibu. Jadi
tidak perlu datang ke Jogja dulu. Kemudian mungkin kita lanjut untuk yang open mic. Ya, silakan. Ya. Kepada teman-teman yang mau bertanya secara langsung, boleh open mic-nya. Oh baik, di sini sudah ada Balai K3 Bandung, Bu Siti Dewi, boleh open mic-nya. Selamat siang, Bapak. Apakah suara saya begini? Ya, bisa agak lebih keras, Bu Siti. Oh ya. Izin Bapak mau bertanya terkait program konsultasinya, nanti konsultasinya apakah online atau harus datang ke Jogja ya Pak? Kemudian yang keduanya, tadi kan disampaikan idealnya perpeminatan itu hanya 10. Mohon maaf Bu Siti, bisa lebih keras, suaranya kurang terdengar. Halo? Ya, ini lebih jelas, silakan. Ya, izin saya ulangi dari pertanyaan pertama ya Bapak. Untuk sesi konsultasi tesisnya nanti apakah online atau mungkin nanti ada permintaan dari dosen diharuskan untuk ada beberapa sesi kita harus offline datang ke Jogja, itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi kan disampaikan untuk peminatan itu idealnya per peminatan ada 10 mahasiswa. Nah, apakah nanti jika ternyata salah satu peminatan itu hanya tersedia 5 mahasiswa, apakah peminatan akan tetap dibuka atau mungkin dialihkan ke peminatan lain? Sepertinya cukup Bapak, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Siti untuk pertanyaan pertama tadi terkait dengan diskusi dengan dosen pembimbing ya. Nah, untuk diskusi dengan dosen pembimbing itu bisa dilakukan secara daring, lebih fleksibel ya Bu Siti, termasuk untuk ujian proposal dan seminar hasilnya nanti bisa secara daring. Nah, Bu Siti hanya perlu datang ke sini ketika ujian tesis, Bu Siti. Datang secara langsung ke UGM. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa tadi? Bisa diulang Bu Siti yang kedua? Maaf Bapak, jika peminatan kan tadi 10 orang. Jadi sebetulnya karena kelas profesional ini merupakan bagian yang terintegrasi dengan kelas reguler, jadi minimal 10 mahasiswa itu gabungan Bu, jadi kemungkinan akan terpenuhi. Kalaupun kurang dari jumlah tersebut, nanti kita akan evaluasi Bu Siti, apakah bisa tetap dilanjutkan atau tidaknya. Kira-kira demikian ya Bu Siti. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Mungkin ada lagi dari Bapak dan Ibu yang ingin raise hand dan bertanya secara langsung. Ya, kalau belum ada, kita coba lihat lagi ya dari pertanyaan ini. Dokumen yang diperlukan nanti Bapak Ibu bisa memeriksa langsung di website admisi UGM. Kemudian pendaftarannya dibuka untuk gelombang 4 tahun ini, mulai dari tanggal 9 Juni sampai 30 Juni. Kemudian tahapan seleksinya ada 2 tahap. Yang pertama seleksi administrasi. Nah, yang lulus tahap administrasi kemudian akan ada wawancara. Kemudian untuk beasiswa kelas profesional, nah ini teman-teman harus memeriksa secara lebih cermat karena ada beberapa skema beasiswa itu yang tidak memperbolehkan kelas profesional, hanya kelas reguler seperti LPDP itu sepertinya tidak bisa. Jadi harus dicek satu persatu. Kemudian lama masa studinya sama dengan kelas reguler, jadi idealnya 4 semester. Namun ada juga mahasiswa yang bisa lulus 3 semester ya. Ada yang 3 semester, kemudian lebih lama itu bisa, tapi sangat tidak dianjurkan lebih lama itu. Kemudian perbedaan kompetensi pengakuan ijazahnya tidak ada, karena ini bukan bagian yang terpisah dari kelas reguler. Gelarnya juga sama, akreditasinya sama, sama-sama unggul. Kemudian sistem tesisnya sama persis, sidangnya
yang bisa online hanya seminar proposal dan seminar hasil, ujian tesisnya harus hadir di Jogja. Kemudian terkait dengan publikasi, harus ada publikasi, nanti lulus dari sini. Ya. Kemudian kita juga sebetulnya ada Public Health Symposium yang kita adakan di Prodi Magister Kesehatan Masyarakat, jadi teman-teman juga bisa mengikuti event ini untuk memiliki pengalaman konferensi internasional. Ada lagi Mbak? Pertanyaan? Sebetulnya ini ada banyak sekali pertanyaan yang di kolom chat Pak Adit. Di chat ya. Mungkin di sini sudah ada Bu Silmi, boleh untuk open mic-nya? Ya, izin bertanya Pak, Bu. Tadi untuk syarat lulusan kan harus ada publikasi. Agak lebih keras. Halo. Silakan Bu. Ya, terkait tadi syarat lulusan, kalau tidak salah kan ada publikasi. Apakah Mohon maaf Bu Silmi masih belum terdengar. Bisa lebih keras lagi? Halo. Apakah sudah Ya. jelas Pak? Ya, sekarang sudah lebih jelas. Silakan. Iya, izin bertanya terkait syarat publikasi untuk kelulusan, apakah ditentukan harus misalkan publikasi Q gitu Pak, atau mungkin bagaimana? Mohon arahannya. Ya, ada syaratnya. Cuma nanti saya perlu cek lagi ya Bu. Syaratnya apakah perlu Q berapa? Ada yang ingat nggak? Ya, nanti kita cek dulu ya Bu Santi. Apa Bu Silmi? Jadi saya Baik, Pak. khawatir keliru menyampaikan informasi. Nanti kita cek dulu. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bu Silmi dan Pak Adit. Mungkin ada saya membuka dua lagi ya Pak Adit untuk yang mau bertanya secara langsung. Oke, di sini sudah ada Bu Ikrar Pratiwi. Boleh open mic-nya? Baik, terima kasih Kak. Apakah suara saya terdengar jelas ya? Ya, silakan. Silakan. Bu Ikrar. Ya, terima kasih Pak untuk kesempatannya. Izin mau bertanya lagi, memastikan untuk yang jadwal luringnya. Kan tadi kan dijelaskan untuk semester 1 ada 2 kali pertemuan secara luring ya, begitu ya Pak. Nah, bagaimana ketika nanti ada suatu kendala waktu saat luring itu tidak bisa hadir, apakah bisa dijadikan satu dengan luring untuk di semester berikutnya? Seperti itu Pak. Mungkin kan waktu tesis kan emang harus datang tatap muka seperti itu Pak ya. Mungkin saat penelitian pun jadwal penelitian itu kita luring gitu Pak sekalian untuk melakukan sidang seperti itu. Iya. Nah, itu sebetulnya sedapat mungkin teman-teman hadir pada periode yang sudah ditetapkan untuk luring. Karena kalau mengulang, itu mau tidak mau harus mengulang pada tahun berikutnya. Jadi otomatis tertinggal. Nah, namun tentu saja kan ada beberapa peristiwa yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, itu nanti kita cek satu persatu, Bu Ikrar. Kita coba bicarakan solusinya seperti apa. Begitu ya, Bu Ikrar. Baik Pak, terima kasih. Jadi masih bisa didiskusikan lagi Pak ya, tergantung urgensinya bagaimana seperti itu ya Pak ya. Ya, memungkinkan nggak sih Pak program ini tuh untuk kita yang sedang bekerja di luar negeri itu pingin banget untuk melanjutkan studinya di Indonesia gitu tuh Pak. Kira-kira memungkinkan nggak sih buat kita-kita yang ada di luar negeri seperti itu? Ya, sangat memungkinkan Mbak. Jadi tahun berapa ya Mas? Kita ada mahasiswa dari Arab Saudi ya. Nah, jadi ada mahasiswa dari Arab Saudi juga bisa kuliah. Ya, itu Bu Ikrar. Baik Bapak, terima kasih atas informasinya Pak. Terima kasih Bu Ikrar. Kemudian ini ada Mas Junek Zafran. Boleh untuk open mic-nya? Oke, terima kasih atas waktunya. Di sini saya izin bertanya, Pak. Ini kan di UGM ada sekolah vokasi Magister Terapan K3, Pak ya. Kemudian di
di Magister Kesehatan Masyarakat ada juga peminatan K3. Nah, itu dari sisi pembelajaran yang membedakan antara program vokasi Magister Terapan K3 sama peminatan K3 itu apa, Pak? Kemudian untuk kita nih yang sebagai profesional di bidang K3 itu ingin memperluas karir, lebih baik kita langsung ke Magister Terapan K3 atau ke Magister Kesehatan Masyarakat dengan peminatan kesehatan lingkungan gitu, Pak. Mungkin cukup sekian, Pak. Ya, ini harus dilihat kasus per kasus juga ya, Pak Juneksa. Saran kami silakan mendaftar saja. Nanti di sesi wawancara akan ada klarifikasi sebetulnya yang diperlukan oleh Pak Juneksa itu apa? Apakah yang sifatnya vokasi atau sifatnya kesehatan masyarakat atau sifatnya lebih ke kesehatan lingkungan, maksud saya kesehatan lingkungan atau memang ke kesehatan kerja yang lebih ke arah kesehatan masyarakat ya. Jadi silakan saja untuk mendaftar terlebih dahulu, nanti di sesi wawancara bisa diklarifikasi lebih lanjut. Ada yang belum jelas Pak Juneksa? Sudah, Pak. Cukup, Pak. Terima kasih. Baik, mungkin satu lagi Pak Adit. Iya, satu lagi. Satu sebelum pertanyaan kita lagi. tutup ya. Ini ada Pak Bayu, boleh untuk open mic-nya? Baik, terima kasih. Suara saya terdengar ya? Ya, silakan Pak Bayu. Ya, baik. Mohon izin Pak, tadi kan saya menyimak harus ada kegiatan luring di kampus ya Pak ya, untuk beberapa semester seperti itu. Nah, itu kalau untuk di Jakarta ada kampus nggak Pak ya, atau harus ke Jogja ya? Iya, ini untuk saat ini kita hanya ada di Jogja Pak untuk kegiatan luringnya. Jadi sebetulnya memang ada kampus UGM di Jakarta, namun untuk periode saat ini kita belum mengakomodasi kegiatan luringnya di Jakarta. Ya, jadi sementara baru bisa di Jogja untuk pertemuan luring. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Bayu juga Pak Adit yang sudah memaparkan secara jelas untuk jawaban-jawabannya. Ini ada banyak sekali pertanyaan sebetulnya dari Bapak dan Ibu. Mungkin nanti jika ada yang belum jelas, nanti boleh untuk langsung menanyakan di grup. Juga boleh untuk menanyakan ke admin admisi dari Magister Kesehatan Masyarakat, nanti boleh langsung bertanya. Oh, malah gak kering-kering. Kena wajan kok. Oke, baik. Untuk itu mungkin saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman peserta yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti launching Magister Kesehatan Masyarakat pada siang hari ini. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Adit. Kemudian untuk Dr. Riris, terima kasih banyak sudah memaparkan dengan detail. Kemudian jika ada pertanyaan boleh nanti langsung menanyakan di grup. Juga untuk rekaman ini akan kami share di YouTube kami di Public Health UGM. Kemudian untuk nantinya kita juga akan memberikan PPT juga leaflet kami untuk program kelas profesional. Untuk itu saya Nanda memohon maaf apabila selama membawakan kegiatan ini ada salah-salah kata juga perilaku. Untuk itu saya tutup launching kelas profesional Magister Kesehatan Masyarakat ini. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you.